What will affect Picoin price after launch? Factors that will drive Picoin's value. With J-Coin. Bayangkan Anda bisa memiliki saham di sebuah proyek kripto, bahkan sebelum diluncurkan. Apa jadinya jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas yang bisa jadi memiliki jutaan pengguna dan berpotensi meraup keuntungan besar? Itulah yang ditawarkan oleh Picoin. P-Network adalah salah satu proyek kripto yang telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Dengan jutaan pengguna aktif yang telah menambang Pi selama bertahun-tahun, Picoin telah membangun komunitas yang sangat besar dan solid, bahkan sebelum resmi diluncurkan ke pasar. Tapi, apa yang membuat Picoin begitu menarik? Komunitas yang besar adalah salah satu alasan utamanya. Di samping itu, banyak orang percaya bahwa Picoin memiliki potensi keuntungan yang signifikan setelah peluncuran. Tapi, bagaimana kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada harga Picoin setelah akhirnya terdaftar di bursa kripto? Apakah itu akan melambung tinggi, atau justru mengalami penurunan tajam? Di video kali ini, kita akan membahas dengan detail, apa saja yang akan memengaruhi harga Picoin setelah peluncuran. Mulai dari adopsi pasar, hingga potensi risiko yang mungkin terjadi. Jadi, jika Anda ingin tahu apakah Picoin bisa menjadi peluang besar bagi investasi atau perdagangan Anda, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're... Faktor-faktor penggerak harga Picoin. Ketika kita berbicara tentang apa yang bisa memengaruhi harga Picoin setelah peluncuran, ada beberapa faktor utama yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama, kita perlu melihat adopsi dan pertumbuhan ekosistem P-Network. P-Network telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dengan jumlah pengguna yang terus berkembang, Pi memiliki potensi permintaan yang sangat tinggi setelah resmi diluncurkan di bursa. Semakin banyak orang yang menggunakan Pi, semakin besar kemungkinan harga Picoin akan meningkat. Selain itu, jika P-Network dapat membangun kemitraan bisnis yang kuat, seperti dengan perusahaan yang menerima Pi sebagai alat pembayaran atau menjadikannya bagian dari ekosistem DeFi, nilai Picoin bisa semakin terangkat. Inilah mengapa dukungan komunitas yang besar menjadi begitu penting, karena itu dapat menghasilkan permintaan langsung yang terus berlanjut, memberikan dorongan yang signifikan pada harga Picoin. Namun, tentu ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, yaitu tokenomik dan kontrol pasokan. P-Network memiliki struktur tokenomik yang sudah direncanakan dengan matang. Dalam white paper-nya, P-Network menyebutkan bahwa pasokan maksimum Pi akan terbatas pada 100 miliar Picoin, dengan 80% diantaranya dialokasikan untuk komunitas dan 20% untuk tim inti. Ini adalah langkah yang bertujuan untuk menjaga kelangkaan Picoin dan mencegah inflasi yang bisa merusak nilai jangka panjang. Namun, ada juga mekanisme deflasi yang diterapkan di mana pasokan tahunan akan berkurang seiring waktu, yang bisa mendorong orang untuk menyimpan dan mempertaruhkan koin Pi mereka, alih-alih menjualnya. Jika tokenomik ini berhasil diterapkan dengan baik, kita bisa melihat stabilitas harga yang lebih baik setelah peluncuran. Namun, ini semua tergantung pada apakah mekanisme pasokan terbatas ini benar-benar berjalan sesuai rencana. Jika para pengguna merasa bahwa tokenomik Pi terlalu tersentralisasi atau tidak diterapkan dengan cara yang adil, hal ini bisa memengaruhi kepercayaan pasar dan menyebabkan penurunan harga. Misalnya, jika ada ketidakpuasan tentang bagaimana Picoin dibagikan atau bagaimana pasokannya diatur, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan merugikan investor awal. Jadi, meskipun konsep tokenomik ini memiliki potensi besar, kita juga harus waspada terhadap risiko-risiko yang bisa muncul jika tidak diterapkan secara transparan dan adil. Dengan semua ini, kita bisa lihat bahwa ada dua faktor yang saling mendukung dalam menentukan harga Picoin, yaitu pertumbuhan ekosistem dan penerapan tokenomik yang baik. Keduanya memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas harga, tapi juga memiliki potensi risiko jika tidak dikelola dengan hati-hati. Integrasi dengan DeFi dan ekosistem blockchain lainnya. Sekarang mari kita bahas tentang integrasi P-Network dengan DeFi dan ekosistem blockchain lainnya, yang bisa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan nilai Picoin di masa depan. DeFi, atau keuangan terdesentralisasi, telah menjadi tren besar di dunia kripto, dan P-Network melihat peluang besar untuk mengintegrasikan Picoin ke dalam ekosistem ini. Salah satu cara utama integrasi Pi dengan DeFi adalah melalui mekanisme seperti staking. Staking memungkinkan pengguna untuk mengunci Picoin mereka dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbal hasil sebagai hadiah. Ini bisa menarik banyak pengguna yang ingin mendapatkan keuntungan pasif dari kepemilikan Pi mereka. Selain itu,
P-Network juga berpotensi terlibat dalam pinjaman terdesentralisasi atau kumpulan likuiditas yang memungkinkan pengguna untuk meminjam atau meminjamkan Picoin mereka dengan cara yang terdesentralisasi, tanpa bergantung pada pihak ketiga. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, P-Network juga harus memastikan bahwa token mereka bisa berinteraksi dengan platform DeFi yang sudah ada. Salah satu langkah penting di sini adalah P-Bridge, sebuah aplikasi yang memungkinkan interoperabilitas lintas rantai antara P-Network dan blockchain-blockchain populer, seperti Binance Smart Chain. Dengan interoperabilitas ini, Picoin bisa lebih mudah diperdagangkan dan digunakan di berbagai platform DeFi, meningkatkan kegunaannya dan memungkinkan integrasi yang lebih luas dengan aplikasi-aplikasi keuangan terdesentralisasi lainnya. Artinya, Picoin bisa menjadi lebih dari sekadar alat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai aktivitas DeFi, mulai dari pinjaman hingga pertukaran dan staking. Dampak dari integrasi semacam ini terhadap nilai dan kegunaan Picoin sangat besar. Dengan adanya lebih banyak cara untuk menggunakan Picoin di platform DeFi, permintaan terhadap token ini bisa meningkat. Pengguna akan lebih cenderung untuk membeli dan menyimpan Picoin jika mereka tahu dapat menggunakannya untuk memperoleh imbal hasil atau mendapatkan akses ke berbagai layanan DeFi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan nilai Picoin dari sisi permintaan, tetapi juga membuat token ini lebih relevan dalam dunia blockchain yang semakin berkembang. Namun, untuk mencapai ini, P-Network harus memastikan bahwa semua fitur DeFi ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Jika mereka berhasil mengintegrasikan Picoin dengan baik ke dalam DeFi dan memastikan interoperabilitas lintas rantai yang mulus, maka Picoin berpotensi menjadi salah satu aset kripto yang sangat berharga dengan berbagai kegunaan di dunia keuangan terdesentralisasi. Jadi, integrasi dengan DeFi bukan hanya tentang nilai jangka pendek, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang lebih luas, yang dapat mendukung Picoin dalam jangka panjang. Strategi perdagangan Picoin. Setelah Picoin diluncurkan, berbagai strategi perdagangan dapat dimanfaatkan oleh trader untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Berikut adalah beberapa strategi utama. 1. Strategi perdagangan tren. Strategi ini memanfaatkan arah pergerakan harga, baik tren naik, bullish, maupun turun, bearish. Trader menggunakan alat analisis teknis seperti Moving Average dan RSI, Relative Strength Index, untuk mengidentifikasi tren. Moving Average membantu menentukan arah pasar, sedangkan RSI memberikan sinyal apakah Picoin sedang overbought atau oversold. Tujuannya adalah membeli saat harga naik dan menjual saat tren mulai berbalik. 2. Strategi perdagangan ayunan, swing trading. Strategi ini fokus pada pola harga jangka menengah, seperti kenaikan atau penurunan selama beberapa hari. Trader masuk di titik harga rendah dan keluar saat harga mendekati puncak, cocok bagi mereka yang ingin menghindari fluktuasi harga harian, namun tetap memanfaatkan pergerakan signifikan. 3. Strategi scalping. Scalping melibatkan perdagangan jangka sangat pendek untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil. Trader membeli dan menjual dalam hitungan menit, dengan tujuan mendapatkan keuntungan cepat dari perubahan harga minor. Strategi ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan toleransi risiko besar. 4. Strategi perdagangan harian. Dalam perdagangan harian, posisi dibuka dan ditutup pada hari yang sama untuk memanfaatkan volatilitas intraday. Keuntungan strategi ini adalah menghindari risiko overnight, tetapi membutuhkan aktivitas perdagangan yang intensif dalam sehari. Kesimpulannya, untuk memilih strategi yang tepat, pilihlah strategi sesuai gaya trading dan toleransi risiko Anda. Jika nyaman dengan analisis tren dan memiliki waktu untuk memantau pasar, perdagangan tren atau ayunan bisa menjadi pilihan. Jika ingin hasil cepat dan siap menghadapi risiko tinggi, scalping atau perdagangan harian mungkin lebih sesuai. Jangan lupa untuk selalu menggunakan stop loss untuk membatasi kerugian dan take profit untuk mengunci keuntungan. Disiplin dan adaptasi terhadap pasar yang dinamis adalah kunci untuk sukses dalam perdagangan Picoin. Potensi hadiah dan risiko perdagangan Picoin. Picoin memiliki daya tarik kuat sebagai peluang investasi karena komunitasnya yang besar dan aktif. Hingga November 2024, terdapat lebih dari 60 juta pionir di P-Network, yang tentunya menciptakan ekosistem yang cukup solid dan mendukung. Ketika Picoin diluncurkan dan mulai diperdagangkan di bursa utama, permintaan yang tinggi dari komunitasnya dapat meningkatkan harga, memberikan peluang keuntungan besar bagi investor awal. Selain itu, interoperabilitas lintas rantai melalui P-Bridge, yang memungkinkan integrasi dengan blockchain populer seperti Binance Smart Chain, menjadi nilai tambah. Hal ini membuka peluang dalam dunia DeFi seperti staking, pinjaman, dan pertukaran, yang berpotensi meningkatkan adopsi dan nilai Picoin dalam jangka panjang. Namun, Picoin juga memiliki risiko. Salah satunya adalah volatilitas pasar.
Saat pertama kali diluncurkan, fluktuasi harga yang tinggi hampir pasti terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor yang tidak siap. Risiko lainnya adalah likuiditas rendah pada awal peluncuran. Volume perdagangan yang terbatas dapat menyulitkan transaksi pada harga yang diinginkan, terutama jika terjadi lonjakan permintaan. Tekanan jual dari penambang awal juga menjadi ancaman. Jika banyak pengguna awal menjual koin mereka dalam jumlah besar, pasokan bisa melebihi permintaan, menyebabkan harga turun drastis. Terakhir, risiko regulasi dan reputasi juga perlu diperhatikan. Regulasi ketat terhadap mata uang kripto di berbagai negara dapat menghambat perkembangan Picoin. Selain itu, kritik terkait keterlambatan peluncuran dan kurangnya transparansi dapat mengurangi kepercayaan investor. Picoin menawarkan peluang investasi menarik, tetapi penting untuk memahami risiko-risikonya. Dengan strategi yang bijak dan kesiapan menghadapi fluktuasi, Anda dapat memanfaatkan peluang sambil meminimalkan potensi kerugian. Kesimpulan dan diskusi. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat bahwa harga Picoin setelah peluncuran akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah kita bahas. Faktor utama yang memengaruhi harga Picoin mencakup adopsi ekosistem yang terus berkembang, struktur tokenomik yang terbatas, integrasi dengan DeFi, dan interaksi dengan blockchain lain melalui P-Bridge. Namun, kita juga harus waspada terhadap risiko yang ada, seperti volatilitas pasar yang tinggi, kekhawatiran likuiditas, dan potensi tekanan jual dari penambang awal. Jadi, sangat penting untuk melakukan riset secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau memperdagangkan Picoin. Jangan terburu-buru, pastikan Anda memahami potensi dan risiko yang ada sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang harga Picoin setelah peluncuran? Apakah kalian merasa bahwa Picoin punya potensi besar untuk berkembang atau ada faktor yang menurut kalian bisa mempengaruhi harga secara negatif? Yuk, tuliskan prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat tertarik untuk membaca diskusi kalian. Dan sebelum kita selesai, jangan lupa untuk berlangganan channel ini, memberikan like jika kalian merasa konten ini bermanfaat, dan tentu saja, share video ini ke teman-teman kalian yang juga tertarik dengan dunia kripto. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.